Saya tidak ngajak kita nih bahasa Ibrani dan Yunani. Saya minta metodologi, metodenya Pak. Sepakatkah kita memahami kitab Anda hanya memaknainya dengan menggunakan terjemahan? Kalau hanya menggunakan terjemahan Pak, artinya Anda mengizinkan saya menangkap makna yang terkandung dalam kitab Anda menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang tidak mempedulikan bahasa aslinya seperti apa. Dan saya bisa Pak seperti itu karena saya sangat mencintai bahasa Indonesia. By the way, nilai bahasa Indonesia saya tinggi Pak. Jadi kalau Bapak ajak saya untuk memahami berdasarkan terjemahan, Bapak siap. Nah, izinkan saya itu kan Bapak minta tadi ke saya. Bisa nggak? Kita bahas ini dulu. Aku adalah kebenaran, aku adalah jalan. Ini kita bahas. Gimana Pak? Kan ini yang Bapak suruh tadi, gimana pendapat saya terkait tentang ayat ini. Benar nggak tadi? 7, 12. Yohanes 14 nomor 6 ini. No, Yohanes 14 ayat 6 kan Bapak suruh saya tadi. Di sini saya akan baca ayatnya saja Pak. Walaupun ini masuk ke konteks ayatnya tidak akan menghilangkan tekstual. Yang namanya konteks itu tidak lari dari tekstual. Kata Yesus kepadanya, ini Yesus sedang berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang saya pahami di ayat ini, Yesus mengklaim. Yesus mengklaim sebuah klaim yang mana dia mengatakan bahwa dia itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Jalan kebenaran dan hidup. Maka kalau Bapak tanya pendapat saya gimana? Betul. Nabi bukan cuma Yesus. Semua nabi itu kebenaran, jalan, dan hidup. Kenapa saya katakan begitu? Esensi nabi itu apa sih? Membawa firman Tuhan. Maka mereka benar. Pastilah. Kecuali nabi palsu. Kebenaran mereka. Karena mereka datang dari Tuhan. Kedua, apakah mereka adalah hidup? Yes. Kenapa? Ketika Anda berada di kebenaran, baik dunia akhirat, Anda akan hidup. Hidup dalam baik hidup rohani ataupun jasmani. Kalau maksudnya hidup rohani adalah kekal di surga. Apa mungkin Anda tidak patuh kepada Nabi, Anda tetap masuk surga? Ya nggak bisa lah. Lanjut. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini baru gagal. Kalau Yesus mengatakan tidak seorang pun tanpa pengecualian, berarti mulai dari Adam sampai detik nanti ada bayi yang baru lahir hari ini, maka itu orang nggak? Kita pakai bahasa Indonesia nih. Orang nggak itu? Dari Adam sampai hari ini ada detik bayi lahir, itu orang nggak Pak? Coba saya tanya. Nah, apa yang Yesus sampaikan ini adalah dusta, Pak. Karena ternyata kalau Bapak baca dalam kitab Perjanjian Lama, ada orang yang sampai kepada Bapak yang tidak melibatkan Yesus karena dia belum dilahirkan. Sudah? Siapa contohnya? Henok diangkat ke surga. Elia juga ke surga. Artinya kalau Bapak tanya kepada saya, inilah kenapa saya tolak kitab ini suci. Karena ini adalah kitab yang diterjemahkan dari terjemahan. Saya masih dengan Pak Yusuf dulu. Kalau mau izin bicara jangan ke saya minta izinnya. Minta ke Pak Yusuf karena saya diskusi dengan Pak Yusuf. Ya, ini saya belum. Kalau Pak Yusuf kasih kesempatan orang Kristen lain bicara, silakan maju. Sebentar, ini tak yang ini dulu ya, Matius 14:6. Kalau pemahaman saya, jalan itu adalah perintah atau firman-firman itu sendiri yang harus dilalui, karena melalui firman yang disampaikan itulah baru sampai ke rumah Bapak. Pemahaman Bapak ini dapat dari mana Pak? Metode pendekatan, kalau saya kan menggunakan metode pendekatan memahami bahasa Indonesia yang baik dan benar Pak. Iya betul. Karena saya mencintai bahasa Indonesia nih, nilai bahasa Indonesia itu saya tinggi loh Pak. Nah, di sini yang saya dengarkan, yang baca, jalan. Jalan ini apa? Secara filosofi, secara etimologis, secara terminologis. Jalan ini yang dilalui Pak. Di sini Yesus itu bicara akulah. Ya, betul. Apa mungkin menurut Bapak Yesus itu disuruh megang tangan kanan kiri untuk melalui jembatan terus dipijak? Yusuf, saya izin bicara sebentar. Ya, saya belum selesai Pak Infinix. Nanti kalau sudah selesai baru Bapak izin ya. Tapi dalam catatan Pak Yusuf, sebentar Pak Yusuf, sebentar. Saya menggunakan pendekatan terjemahan bahasa Indonesia. Anda menggunakan pendekatan apa ketika Anda bilang maknanya begini? Itu yang ngasih tahu siapa? Betul. Mengapa saya mengatakan makna seperti itu? Karena Yohanes juga mencatat bahwa
firman itu atau logos menjadi daging. Itu di dalam Yohanes 1:14. Siap. Coba Bapak jelaskan menggunakan bahasa Bapak. Apa yang dimaksud dengan akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Coba secara singkat jelaskan ke saya. Ya, itu satu-satu ya. Karena itu koma. Akulah jalan, koma. Yesus sebagai jalan itu maksudnya apa? Jalan itu adalah perintah atau firman-firman yang disampaikan. Karena di dalam Yohanes 17 sampai Yohanes 3 kan dia diutus untuk menyampaikan semua firman. Lalu kaitannya dengan pengikutnya apa? Tindakan dari pengikutnya apa? Itu secara esensi dia sebagai jalan. Lalu? Betul. Maksudnya Ya, harus melalui perintah. Karena harus melalui Yesus perintah itu, yang datang dari dia. Karena logos itu kan nggak usah jelaskan itu, Pak. Saya paham itu, nggak usah. Saya nggak butuh penjelasan itu. Yang saya tanya, kita kan diskusinya kan biar ini, Pak. Biar kita ini nggak melebar, Pak. Biar kita nggak buang-buang waktu. Saya kan sudah paham maksud Bapak. Akulah sebagai jalan ini artinya dia adalah perintah. Dia membawa perintah atau dialah perintah. Saya nggak ngerti ini, karena itu beda diksi loh, Pak. Dia utusan untuk menyampaikan firman. Siap. Ketika dia membawa perintah, harus diikuti nggak? Maksudnya diikuti gimana? Bapak sebagai pengikut dia harus ikuti nggak perintahnya? Oh iya, mengikuti dia. Coba tunjukkan kepada saya satu perintah dia yang dia jalankan yang Bapak ikuti. Satu, yang mana? Bisa melihat di Matius 5:22 ya. Matius 5:22. Jangan marah kepada saudaramu. Kalau kamu marah akan dihukum. Jangan mengatakan kafir kepada saudaramu. Kamu akan dihadapkan ke mahkamah agama. Bapak seumur hidup pernah marah nggak? Ya udah, saya tanya. Bapak pernah nggak seumur hidup marah sama saudara Bapak? Ya, itu memang manusia. Karena dihukumnya apa? Hukum Bapak apa? Iya, itu nanti lebih tinggi daripada pembunuhan. Itu no. Saya tanya, Bapak pernah marah? Pernah. Lalu waktu Bapak marah itu hukumannya apa? Karena di situ kalau marah. Betul. Kalau dari sisi itu kan hukuman yang terbentuk rohani ya. Kalau di sisi coba hukum rohaninya di mana? Saya nggak tahu nih. Coba jelaskan di ayat berapanya bahwa di situ hukuman rohani. Coba jelaskan ke saya. Itu kan hukum rohani itu gimana sih Pak? Saya nggak ngerti hukum rohani itu gimana. Gini Mbak Rifa ya, ini kan pengetahuan kami ya, pemahaman kami seperti itu. Jadi mungkin bedanya kan saya sudah katakan tadi, Bapak ini menggunakan metode apa? Kalau metodenya adalah asumsi liar tak berdasar, Pak, jangan diskusi sama saya. Kan saya bilang begitu tadi. Mending nanya ke saya, karena saya ini butuh ilmu, Pak, bukan butuh asumsi. Kalau saya hanya mendengarkan asumsi Bapak, saya bisa ngomong sama botol kecap, Pak. Atau saya bisa ngomong sama robot yang dikasih baterai. Mending saya dengar mereka. Ya silakan berpaham. Yang saya tanya metode Bapak itu pendekatannya apa? Giliran ditanya akulah jalan dan kebenaran. Oh, Yesus itu menyampaikan firman. Berarti Bapak harus ikut. Kalau nggak ikut Bapak masuk neraka. Giliran ditanya apa yang diajarkan, yang dia implementasi yang Bapak ikuti, Bapak nggak bisa jawab. Ya, ini kan berarti Bapak masuk neraka ini, bahaya Bapak ini. Ya, boleh, seperti itu boleh. Kemudian yang lain juga ada perintahnya. Enggak, ini tunggu dulu nih. Saya mau ini kaidah diskusi kita ini berimplikasi buat keselamatan nih. Berarti setiap orang Kristen yang tidak menjalankan perintah Yesus itu masuk neraka. Begini loh Mbak Rifa, saya kan hanya perbedaan pemahaman. Pemahaman saya tentang itu, Matius 14:6, itu adalah seperti itu. Jadi saya kan membongkar konsekuensi logik dari pemahaman Bapak. Pemahaman Bapak sampaikan, saya bedah dengan kaidah konsekuensi logik. Kalau mengikuti semua perintah Yesus, artinya itu Bapak bisa selamat masuk surga. Maka secara tidak langsung Bapak sudah katakan, tidak ikut perintah Yesus maka masuk neraka. Gimana? Sepakat nggak dengan saya? Ini dulu, kami memahami dulu itu tadi. Yang Matius tadi ya, 5:22 ya. Itu hukum. Jangan ke Matius dulu, Yohanes 14:6 ini masih panjang perjalanan kita, Pak. 14:6, tetapi kan tadi jalan seperti apa? Itu jalan itu kan perintah. Itu saya sudah pahami. Maka saya tanya, kalau Yesus itu, kan di sini tidak ada, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Betul. Itu sudah saya kritisi bahwa Henok Elia itu sudah ketemu Bapa tanpa Yesus. Itu Izin menjawab, kontradiksi. izin menjawab, Pak Yusuf. Anda minta izin ke saudara Anda dulu, izin Bang. menjawab, Pak Yusuf. Pak Yusuf, Ya, kalau silakan siapa ini, monggo silakan. Oke, saya menjawab ya terkait dengan akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu tidak ada seorang nabi pun yang sanggup memperkatakan bahasa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Jika ada seorang nabi mengatakan bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup, tunjukkan dalilnya buat kita malam hari ini. Oke. Selain Yesus. Pak, siap. Apa sih hebatnya mengaku-ngaku sebagai jalan kebenaran dan hidup tetapi semua dusta? Yesus itu datang dari surga, bukan dari bumi. Kok marah-marah? Iblis juga saya dari tidak surga marah, kok. Saya tidak marah. Iblis juga saya dari surga, Lucifer dari surga juga. Gimana saya ini diskusi kayak gini? Bahwa Makanya Yesus mending itu saya sama Pak Yusuf. Kalau ngamuk-ngamuk jangan sama saya. Saya bukan siapa-siapa Anda. Anda marah-marahin saya. Jangan ya ganti begitulah. Anda ngomongnya. Saya diberi waktu untuk menjawab. Loh tadi saya katanya udah clear. Anda kan bertanya ke saya. Ini gimana sih? Anda tanya ke saya jawab. Saya diberi waktu untuk menjawab. Saya Anda menjawab. Kan udah jawab lalu bertanya ke saya. Anda mau jawabannya atau enggak nih? Ya, kok malah tantrum gitu? Tunjukkan dalilnya. Tidak ada orang yang mengucapkan kata-kata seperti Yesus. Memang betul. Tapi apa hebatnya? Karena kata-kata lebih hebat dari ini disampaikan oleh iblis ada. Iblis bahkan mengatakan kepadaku telah diberi kuasa. Aku akan memberikan kepada siapa yang kukendaki. Kurang lebih seperti itu. Ya iblis pernah berkata. Loh, kalau Anda bilang... Oke baik, saya balas menjawab. Bentar dulu, ini saya bingung nih. Kalau mau diskusi ngotot-ngototan Anda menang aja deh Pak. Saya nggak ada waktu buat ngadapin orang yang ngotot-ngototan. Ya, saya di sini edukasi. Saya mau balas menjawab perkataan saudara. Saya belum selesai kasih ke Anda. Dan saya belum clear. Diskusi itu TikTok loh. Anda itu adalah orang yang kalau tidak sabar... Kalau nggak sabar tuh nggak usah diskusi loh, Pak. Simple kok. Diskusi di sini nggak ada paksaan kok. Jadi dengar begini, Bapak ini mengatakan, Saudara Unirifa, saya belum selesai loh. Ini kalau saya belum selesai. Anda tadi menantang saya jawab. Kalau nggak ada orang yang berkata seperti ini, apa hebatnya Yesus? Faktanya, saya minta apa berbicara tinggi tapi tidak, aduh kayak gini nih orang nih kalau udah mulai. Unirifa, saya kan minta dalil. Siapa-siapa loh yang bisa diatur saya kan di mana-mana yang bisa. Saudara tidak sanggup menunjukkan saya dalil. bilang tidak ada orang yang mengklaim bohong seperti Yesus ini. Faktanya apa? Nah, kalau mana saudara tahu Yesus itu bohong? Dari mana saudara tahu Yesus itu bohong? Tidak ada seorang pun. Ini makanya dengarkan penjelasan saya biar Anda ngerti. Ini kok gimana sih? Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Pertanyaan saya, itu Elia Henok kenapa bisa ke surga tanpa Yesus? Yesus itu datang dari surga, saudaraku. Masa saudara tidak tahu Yesus itu datang? Lucifer juga dari surga. Ini yang saya tanya itu. Yang saya tanya itu bukan itu. Ini orang yang ngomong apa sih? Nah itu. Coba tunjuk Elia ke surga gara-gara Yesus. Coba. Ini dijadikan. Sebelum bumi ini dijadikan, Yesus itu sudah ada di surga. Gitu loh. Mana coba, mana dalilnya kalau dia sudah ada di surga sebelum bumi dijadikan, coba. Ya, sebentar ya. Parah nih orang. Ditanya tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Henok Elia itu udah ke surga tanpa Yesus. Yesus belum lahir. Paham nggak pertanyaan saya? Udahlah, mending kalian nanya aja. Daripada kalian sibuk menjelaskan sesuatu yang akan bikin blunder kalian. Karena kitab kalian itu penuh dengan kontradiksi. Dan perhatikan teman-teman. Apakah mereka meyakini bahwa Yesus adalah jalan? No. Mereka adalah orang yang mengklaim mengikuti Yesus padahal penyembah Yesus. Yesus tidak minta disembah, tapi mereka sembah. Yesus minta diikuti, mereka nggak ikuti. Yesus sunat, mereka nggak sunat. Yesus nggak makan B2, mereka makan B2. Yesus berdoa dengan menengadahkan tangan, mereka berdoa dengan melipat tangan. Yesus bersujud kepada Tuhan, mereka sujud kepada Yesus. Mereka bukan sujud kepada malah joget-joget. Mereka adalah orang yang mengklaim mengikuti Yesus padahal penyembah Yesus. Itu beda loh. Karena tidak semua yang kita ikuti kita sembah. Kita tidak bisa mengikuti yang kita sembah. Kenapa? Tuhan bagaimana cara mengikutinya? Ini orang Kristen di sini blunder. Yohanes 14 ayat 6 ini ayat yang blunder sekali nih. Aku mau menjawab ya, Silakan. Izin. Tadi Mbak Unirifa katakan bahwa perkataan Yesus itu bohong. Iya kan? Iya, betul. Iya. Ya. Jadi begini Mbak Uni. Saya mau tanya buat Mbak Uni, sebenarnya menurut pengetahuan Mbak Unirifa ini Yesus datang dari mana?
Yesus datang dari Allah bukan berarti dia adalah bagian Allah yang menjelma, tetapi segala sesuatu datang dari Allah. Ayatnya ada dalam kitab Anda. Loh, ini kalau mau bertanya dengerin jawaban orang dong. Saya tidak tanya bagian Allah yang menjelma, bukan. Ada, makanya dengar omongan saya. Biar Anda itu nggak bertanya sesuatu yang sudah saya sampaikan. Gimana sih ini? Nggak, gini. Saya nggak ngomong sampai tembok aja deh, Pak. Percuma saya ngomong, Anda nggak dengerin. Segala sesuatu itu datang dari Allah. Dalam kitab Anda tertulis. Ya, itu tertulis dalam kitab Anda. Saya kasih datanya. Ya, saya tunjukkan ya. Sebelum Pak, selesaikan dulu lah. Bapak baca Roma 11:36 deh. Allah yang menciptakan segala sesuatu, semuanya berasal dari Allah. Yesus berasal dari Allah nggak? Iya, karena segala sesuatu berasal dari Allah. Saya juga dari Allah. Ini gimana sih Bapak nih? Diskusi itu yang jelas lah Pak. Kalau buat keras-kerasan suara Bapak menang aja lah. Silakan. Saya mau diskusi pakai sisi akademik lah, pakai metodologi. Ya, silakan. Saya mau kembali kita ke Yohanes 14 tadi. Saya bilang dia berbohong. Kenapa saya bilang berbohong? Karena ketika dia bilang tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, itu bohong. Karena Elia dan Henok pergi ke Bapa tanpa Yesus. Yesus itu baru lahir di abad pertama. Ya, saya tidak mau ada Tuhan bernama saya Yesus kecuali dia lahir di abad pertama. Silakan. Saya mau menjawab. Yesus berkata di dalam Yohanes, ya di dalam kitab Yohanes 8, ya ayat yang ke-58. Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Gitu loh. Nah, ya kalau gitu saudara mau bilang ini bohong lagi? Saya juga bisa bilang saya sebelum Abraham ada sudah ada. Anda percaya nggak? Saya bilang bohong. Klaim kalau tidak bisa dibuktikan itu namanya kebohongan. Saya bilang saya bahkan ketemu sama Yesus. Bapak percaya nggak? Itu ini kita tunjukkan dalil. Itu klaim. Tahu nggak klaim? Klaim itu adalah pernyataan yang dibuat seseorang. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Di mana dia waktu dia zaman Abraham? Kapan dia keberadaannya? Ada nggak di dalam perjanjian lama dia ada? Coba tunjukkan datanya. Kalau nggak ada berarti dia bohong. Jawabannya kan gimana sih? Nah, jawabannya kan tadi saudara menjawab sendiri. Saya kan tanya kepada saudara tadi. Saudara tahu bahwa Yesus itu datangnya dari mana gitu loh. Saudara menjawab datangnya dari Allah kan gitu. Dari Allah. Itu jawabannya saudara sudah menjawab tadi itu. Apa kaitannya dengan pertanyaan saya? Surga. Setiap manusia dari Allah kan dari surga. Lucifer dari surga juga, malaikat jahat dari surga juga. Kenapa emang? Misi Lucifer itu apa, saudara? Misi Lucifer itu apa? Saya mau tanya saudara. Misi Lucifer itu apa? Hubungannya misi si Lucifer dengan Yesus yang datang dari surga? Anda kan bilang dia datang dari surga. Saya bilang menjawab Lucifer itu datang dari. Ya apa kaitannya? Saudara kan menjawab Lucifer itu mana datang saya dari. Tahu si Lucifer ngapain di dunia? Emang saya Lucifer? Ini lucu nih kok nanyain motivasi setan ke saya. Lucu. Kalau saudara kan berbicara tentang Lucifer berarti saudara pasti tahu perjalanan dari orang Kristen satu ini. Ngomong apa sih Pak? Bapak ngomong apa sih? Saya nggak ngerti. Bapak ini ngomong apa? Yang saya tanya itu mana Yesus dengan klaim-klaim dia? Saya mau jelaskan buat saudara. Lucifer itu adalah iblis yang berkhianat. Iblis yang berkhianat kepada Tuhan, kepada Allah. Dia dilempar ke bumi. Kalau Yesus itu datang, coba tunjukkan data surga, kalau Lucifer itu adalah iblis yang berkhianat. Ini dapat dari mana nih orang Kristen nih? Orang Kristen ini dapat dari mana ini data? Lucifer iblis berkhianat itu dapat dari mana? Halo. Coba tunjukkan datanya lah. Saya sudah bilang kalau diskusi sama saya itu pakai data. Kalau nggak punya data mending nanya aja kan gitu tadi. Daripada kalian berat gini. Tunjuk datanya kalau si Lucifer itu adalah iblis yang mencoba Yesus. Ya, pada waktu Yesus di padang gurun berpuasa 40 hari 40 malam. Coba cari dulu lah datanya Pak. Ini Bapak apa sih ngomong nih? Pak, coba tunjuk ke saya. Lucifer itu adalah iblis bla bla dengan penjelasan Bapak itu dapat dari mana sih? Siapa yang ngasih tahu sih sama Anda? Anda tahu tidak Pak Pendeta Esra Soru? Pak Esra Soru bilang Lucifer itu Yesus. Karena Lucifer itu artinya pembawa cahaya. Ngerti nggak? Bahkan Yesus mengaku di dalam kitab Wahyu bahwa dia adalah bintang bintang fajar. Jadi Lucifer yang gimana nih orang nih kalau diskusi begini ini ribet coy. Teman-teman, mending aku ngomong sama botol kecap serius. Bapak ini nggak mau dengar, dia cuma mau ngomong doang. Halo, selamat sore. Ya sore, mending kalau nggak punya data, tanya saya, kan saya bilang begitu. Yang mau diskusi sama saya tuh minimal bawa data, karena ngapain saya buang-buang waktu, ya? Dan kayak gini urusan gue ini.
Iya, Bang Andi aja ini. Halo, boleh dikasih kesempatan nggak sama saya? Urus dulu nih yang satu ini, ntar dulu kawan sama Uni Rika. Bro, sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada ya? Yakin ya, Bro ya? Ya itu dalil tertulis dalam Alkitab. Berarti ya udah cukup Bang. Iya udah. Kalau begitu berarti lebih tua Yesus daripada Abraham ya? Yesus itu ada sebelum dunia dijadikan. Jadi yang menciptakan Abraham siapa? Ya Yesus yang menciptakan. Oke. Yang menciptakan Maria siapa? Yesus itu adalah Allah. Saya nggak nanya itu. Jadi manusia. Yang menciptakan Abraham Yesus. Tuhannya Abraham siapa? Saya sudah menjawab tadi. Iya, cukup. Tuhannya Abraham siapa? Ya Yesus. Yesus. Yang menciptakan Maria siapa? Yesus. Tuhannya Maria siapa? Yesus. Anaknya Maria siapa? Ya. Kandungan Maria dipinjamkan oleh Allah untuk Hei. Anaknya Maria siapa? Ya, kandungannya Maria. Saya nanya anaknya Maria namanya siapa? Tidak ada anaknya Maria. Oh, Maria tidak punya anak. Anaknya Maria ada banyak. Yang pertama anak Anaknya pertamanya. Maria banyak. Anak pertamanya Saudara-saudara Yesus. Anak Karena pertamanya Maria siapa? Disebut anak. Ya. Yang Yesus itu berasal dengerin. Hoi. Yesus itu berasal dari kandungan. Dengerin. Yesus itu berasal dari kandungan Maria atau dari kandungan tetangga? Ya, kandungan Maria dipinjam. Saya tanya, saya nggak pernah ngomong meminjam kandungan, enggak. Yesus itu ya, saya mau tanya lagi. Saya sudah menjawab. Saya sudah menjawab dengan saudara. Saya sudah menjawab. Tidak boleh banyak Yesus itu nggak boleh banyak pertanyaan. Berasal dari kandungan Maria atau kandungan tetangga? Saya mau tanya saudara dulu. Diam dulu, belum selesai. Banyak sekali pertanyaan belum saudara. Selesai. Jangan gue bikin nyaman, nggak mau dia bikin nyaman. Tidak fair, saudara, nggak fair. Jadi itu jangan banyak. Jadi Maria tidak punya anak namanya Yesus ya? Bro, jadi Maria tidak punya anak namanya Yesus. Jadi begini supaya saudara tahu. kena kepalanya kan, malu kan dia. Ya lanjut Riba udah malu dia. Tidak ada kapoknya lagi, udah malu kita dia. kepalanya. Ya. Kita harus kasih kajian di sini ya. Ada doktrin yang teman-teman sebenarnya tidak ada. Jangan menang sendiri. Ini orang udah ngomong nggak bawa data, giliran ditunjuk data. Saya mau kasih edukasi loh di sini loh. Kita tuh lagi bukan dengerin gereja di sini, kalian berkhotbah. Teman-teman tadi perhatikan ya, orang Kristen kebanyakan mereka itu adalah orang yang berpikir terbalik. Iblis mereka tuduh sebagai nama Tuhan, Lucifer. Mereka katakan, Lucifer nama bagus mereka berikan kepada iblis. Sementara Tuhannya mereka kutuk. Inilah ajaran yang tidak benar. Apa saya katakan? Perhatikan Lucifer. Lucifer itu artinya adalah pembawa terang atau pembawa cahaya. Dan tidak ada literasi bapak-bapak gereja sebelum adanya Santo Jerome mengatakan Lucifer itu merujuk kepada iblis. Itu itu penafsiran. Dan bahkan teman-teman pahami ya, salah satu pendeta besar Esra Soru itu terang-terangan mengatakan Lucifer itu nama Yesus. Jadi inilah umat Kristen bicara sesuatu yang mereka didoktrinkan tanpa cross check. Minimal cross check dulu asal kata Lucifer itu dari apa. Nih, saya tunjukkan ya. Saya ambil dari Ibu Rita Wahyu. Nah, ini dia kalau kita lihat. Dengan demikian benarkah kata Posporos yang diterjemahkan oleh Santo Jerome harus diterjemahkan sebagai iblis saja? Tentu tidak bisa. Kita harus melihat konteks walaupun diartikan nama iblis itu hanya sebatas produk penafsiran. Dan tidak semua penafsir setuju dengan penafsiran itu. Nih, saya kasih data aja ya buat kalian. Jadi bukan saya yang menjawab ya. Saya seorang mahasiswi. Mahasiswi seperti saya itu wajib mengutip perkataan para skolar. Bukan bicara dari sudut pandang pribadi. Kita bersama telah mengetahui bahwa istilah nama Lucifer diterapkan kepada sosok iblis atau malaikat pemberontak hanyalah produk tafsir. Orang Yahudi kalangan Yudaism tidak menganggapnya demikian. Kata Helel yang diterjemahkan Heosporos dalam LXX dan kemudian diterjemahkan Lucifer oleh Santo Jerome dalam Yesaya 14:12 itu bukan iblis. Dan terbukti ada banyak orang Yahudi bernama yang diambil dari kata Helel. Kata tersebut bermakna setan atau iblis
Saya yakin tidak akan ada orang tua yang akan menamakan anaknya seperti itu. Ini berita wahyu sendiri. Lalu ternyata kata Ibrani Hallel terjemahan Septuaginta, yang diterjemahkan Morning Star dalam NIV dan kemudian dikonotasikan sebagai gelar Lucifer menurut tafsir Santo Jerome, secara literal bahasa aslinya berbeda dengan gelar The Bright and Morning Star yang ditujukan pada Kristus. Ya. Nih, ini bintang timur, Yesus bintang timur nih. Bintang timur yang gilang gemilang ditulis dalam teks bahasa asli Yunani, Ho Aster Ho Lampros Kai Ortrinos. Nah, jadi di sini Berita Wahyu tidak sepakat dengan Bapak Esra Soru. Sedangkan Yesaya 14:12 bintang timur, Hillel ben Shakar diterjemahkan dalam Septuaginta Yunani demikian, Ho Heosporos Ho Proi. Sebuah frasa yang berbeda. Walaupun terjemahannya artinya sama, bintang timur. Yesus bintang timur, iblis juga bintang timur. Nah, sebenarnya merujuk kepada kitab Yesaya itu merujuk kepada Raja Babel. Pertanyaannya orang Kristen ketika menafsirkan ini dan itu, kalian tuh tahu dari mana gitu? Kalian tuh tahu dari mana informasi-informasi yang salah paham itu? Makanya kalau diskusi sama saya itu pakai data. Saya ngapain dengerin kalian? Saya udah tahu 6 tahun saya menghadapi kalian dengan asumsi liar. Itu bukan ilmu, itu asumsi, nggak ada manfaatnya kalian sampaikan. Bawa ilmu, bawa data, gitu. Silakan. Oke, Mbak Umi, saya tak tanya ya. Ya, kalau menurut Umi Rifa, logos itu apa, Pak? Kalau kita merujuk kepada bahasa Yunani, logos itu kan pemikiran, kecerdasan. Iya, betul. Ilmunya Allah gitu ya. Ilmunya Allah. Enggak, yang bukan. belum... Itu juga logos itu merujuk. Bapak tahu nggak pembelajaran psikologi dari kata psi dan logos? Logos Ya, itu bukan spesifik punya Tuhan, karena Tuhan itu kalau dalam Islam ya, itu tidak punya kecerdasan, karena kecerdasan itu adalah Allah itu sendiri. Dia tidak butuh apa-apa. Sifat Tuhan itu maha mengetahui. Dan pengetahuan Allah itu beyond logic, transenden. Ketika bicara logos, artinya kecerdasan. Kok bicara kecerdasan? Kecerdasan itu artinya apa? Kecerdasan artinya kemampuan menyelesaikan permasalahan dengan pemikiran. Emang Tuhan mikir? Kok Tuhan butuh mikir? Aduh, bahaya ini. Bahaya kalau Tuhan itu punya pemikiran. Kalau Tuhan punya pemikiran, berarti dia punya proses di mana saat-saat tertentu dia bingung. Karena dia harus mikir nih. Nggak ada Tuhan begitu, Pak. Bahaya ini kalau logos itu Tuhan punya logos. Tapi masalahnya kalian karena terbiasa menuhankan makhluk, kalian membenarkan sifat makhluk kepada Tuhan kalian. Jangankan punya pikiran, Tuhan kalian aja punya kelamin, kalian terima kok, kan gitu. Memang itu ya perbedaan pemahaman. Kalau dari Kristen itu kan logos menjadi daging gitu ya di dalam Yohanes 1:8, atau ilmu yang belum terucap atau logos gitu ya. Kalau rema kan itu ilmu yang sudah terucap gitu ya. Itu dapat dari mana definisi seperti itu? Kaidah begitu dapat dari mana? Kalau saya bicara tentang psikologi, dengan logos tadi itu secara akademik, Pak. Definisi psikologis aja kita tahu. Psi dan logos. Ilmu kejiwaan. Ilmu yang membahas tentang kejiwaan. Jadi kalau Trinitas itu kan Bapak yang hidup gitu ya. Bapak yang punya logos dan punya rohnya gitu. Bapak itu punya Trinitas. Logos dan punya roh. Ya. Bapak punya Trinitas. Roh. Tunggu, Bapak punya roh. Bapak punya roh ya? Ya, itu kan diberi kan. Saya memang diberi ya. Bapak punya roh, punya tubuh enggak, Bapak? Ada tubuh, betul. Berarti Tuhan Anda memang manusia dari awal ya? Kayak manusia banget Tuhan, ya? Punya tubuh, punya jiwa, punya roh ya? Manusia banget ya? Manusia banget gitu. Begini Mbak Umi Rifa, dia kan tidak bisa didengar dan dilihat gitu kan? Loh, katanya punya tubuh, jiwa, dan roh, tapi nggak bisa dilihat dan didengar. Ini maksudnya gimana, Pak? Konsisten lah, Pak. Oleh karena itu kan supaya bisa dilihat dan didengar. Ya, artinya bisa dilihat dong. Katanya nggak bisa dilihat, tapi bisa dilihat. Gitu. Pak, inkonsisten kan itu, Pak. Katanya nggak bisa dilihat, tapi bisa dilihat. Maunya apa ini, Bapak ini? Bisa dilihat atau enggak? Konsisten lah. Kalau dia tidak bisa dilihat, maka dia tidak akan pernah bisa dilihat, Pak. Namanya aja juga nggak bisa dilihat, gimana sih? Kalau dia bisa dilihat, maka dia bukan nggak bisa dilihat, tapi pernah nggak dilihat. Nah, itu bahasanya Indonesianya, Pak. Berarti Tuhan Bapak adalah Tuhan yang pernah nggak dilihat, pernah dilihat, kemudian nggak dilihat lagi sekarang. Karena sekarang dia nggak ada. Ya, karena kami memahami
kami memahami bahwa Yesus itu satu pribadi, dua hakikat, begitu kan? Dua hakikat itu nestorian, Pak. Ngerti nih. Kalau satu pribadi dua hakikat, Bapak nestorian. Ya, Nestorian, dua pribadi itu? satu hakikat itu di anatema, Pak. Dulu waktu satu konsili. Pribadi dua hakikat, Mbak Tumi. Satu pribadi. Iya, itu nestorian, Pak. Ada hakikat ilahi dan manusiawinya, itu kan paham nestorian, Pak, yang di anatema, Pak. Setelah konsili Nikea, gimana sih, Pak? Memang kalau pemahaman dari kami seperti itu, sehingga Bapak gerejanya apa? Katolik, saya Katolik. Bapak Katolik, tapi pemahamannya nestorian, kadang lucu-lucunya orang Kristen. Jadi gini ya. Memang memahami Yesus kan itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah kan. Yesus itu. Yesus sepenuhnya Allah, sepenuh manusia, itu unlogik, bertentangan dengan logik. Karena kalau dia sepenuhnya manusia, dia tidak punya sifat lain kecuali kemanusiaan, karena namanya sepenuhnya manusia. Gimana sih? Ya, kalau dia sepenuhnya ilahi, maka tidak mungkin pada saat bersamaan dia memiliki sifat yang lain tanpa non ilahi. Kalau dia memiliki sifat kemanusiaan, Tuhan Bapa itu bukan Tuhan 100% manusia, 100% Tuhan, bukan. Tuhan yang kemanusiaan alias Tuman. Nih, saya kasih diksi yang coba dibaca Matius. Dari hipostatisunian itu nggak ada, Pak. Bentar, coba dibaca Matius 11, 25 sampai 30. Coba dibaca Matius 11, 25 sampai 30. Nanti akan tahu di situ. Matius 11, Matius berapa? Matius 11, 25 sampai 30. Akan tahu di situ peran Yesus. Ya udah Bapak baca aja lah. Matius berapa? Di situ kan kuasa. Matius berapa, Pak? Matius berapa? 11 25 sampai 30. 11. Iya. Terus Bapak baca di mana? Coba konteks yang Bapak jelaskan ke saya itu yang mana? Saya bingung gitu loh. Masa saya yang harus baca? Nanti saya bab yang jelasin pada akhirnya. Di situ kan segala kuasa diberikan pada anak kan. Tidak ada yang iblis juga berkuasa loh, Pak. Bapak gimana ini? Iblis berarti juga separuh Tuhan, separuh manusia, separuh iblis. Gimana sih? Bukan. Kalau iblis kuasanya kuasa penyesat ya. Loh. Memang diberi kuasa tapi untuk menyesatkan. Dari mana Bapak tahu kalau Yesus bukan kuasa penyesat juga? Di situ pernyataannya iblis mengaku bahwa segala kalau kan Yesus mengklaim, iblis juga mengklaim. Pemahaman panjenengan yang itu dulu. Matius 11 25 sampai 30. Saya tuh enggak suka kayak gini kayak kodok, Pak. Ayat 1 belum selesai dibahas udah lompat ke ayat lain. Suka ya sudah. Enggak suka diskusi kayak gini. Itu namanya Bapak ngajak saya, jeret-jeret saya. Ayat 1 belum selesai, udah lari ke ayat lain. Yohanes 14 ayat 6 tadi belum selesai loh. Ini lari ke Matius. Ya, bukan terpotong. Kawan Anda kan minta tadi. Kawan Anda udah blunder. Ketika Anda bilang, Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Segala kuasa telah diberikan. Mana ada ilahi punya sifat diberi kuasa, Pak? Ya, ilahi itu kalau diberi kuasa berarti bukan ilahi, Pak. Ilahi Allah itu, Tuhan itu, dia punya kuasa memberikan kuasa, bukan diberi kuasa. Masa dalil bahwa dia 100% Tuhan adalah segala kuasa telah diberikan. Segala kuasa kepada Pak Jokowi juga sudah diberikan di Indonesia ini. Segala kuasa di Komar ini juga diberikan kepada saya. Emang saya Tuhan apa? Dan lagi pula ketika Yesus, lagi-lagi Yesus berbohong. Ketika Yesus mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku, dia nggak pernah berkuasa di bumi. Jadi ketua RT aja nggak pernah. Nah, Pak. Ya sudah, saya tak turun saja ya. Mohon maaf jika banyak kesalahan ya, Pak ya. Banyak banget kesalahan Bapak secara logikal sih Bapak kacau banget, Pak. Bahasa Indonesia aja Bapak gagal paham, serius. Ngeri banget nih orang Kristen nih, makanya kalian sesat. Parah kalian. Bahasa Indonesia aja kalian nggak ngerti. Masa ketika kita bicara tentang jalan kalian bilang dia tujuan, yang bilang dia Tuhan siapa? Jalan emang Tuhan apa? Ayolah kalian, makanya saya tanya kalian pendekatan kalian itu menggunakan metode apa? Silakan. Mending nanya aja daripada jelasin. Ini biar apa lah ini Kak? Biar debat-debat agama ini. Halo. Fungsinya biar siapa yang mau bicara dulu? Naik, belum saya yang mau bicara siapa dulu nih? Hotman atau si manusia? Yang mau ngomong siapa dulu gantian? Jangan dua-duanya sekaligus ngomong. Ya Hotman, apa pertanyaannya? Aku mau nanya lalu Kak, apa fungsinya debat agama ini Kak? Mencerdaskan anak bangsa. Dari mana jalannya mencerdaskan anak bangsa Kak? Mencerdaskan anak bangsa dengan menunjukkan kepada anak bangsa yang tidak bisa membedakan mana Tuhan manusia dan manusia bahwa Tuhan dan manusia itu beda. Mengajarkan bahasa Indonesia bagaimana beda firman dengan yang berfirman. Itu mencerdaskan. Memperbotol itu adalah mengatakan bahwa ayam itu bebek, Tuhan itu manusia, manusia itu tentu memperbotol. Tugas saya karena di Indonesia dikatakan
kita punya kewajiban bersama. Kamu nanya tapi nggak mau jawaban saya. Nih maunya apa kamu itu? Enggak, kalau memang betul agama orang kakak. Kamu nanya ke saya jawab kok kamu nggak terima. Maunya apa gitu loh? Bukan loh. Kalau nggak mau mendengar jawaban saya, nggak usah nanya gitu loh. Membahas agama kami, seolah-olah kayak agama kami agama yang salah. Lah memang agama yang salah. Loh, di dalam perspektif agama lain, agama Anda salah. Kalau saya bilang agama Anda benar, berarti saya hipokrit dong. Masa saya bilang agama Anda benar? Kalau agama Anda benar, saya jadi Kristen lah. Ini gimana ini konsepnya ini? Kalau agama kami salah, kenapa agama Kristen paling banyak di dunia enggak? Karena Yesus yang berkata, banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Justru yang sedikit yang benar kok, yang banyak itu sesat. Gimana sih? Baca kitabmu itu, brother. Kok malah ketawa ini orang? Ya lah kak. Sebetulnya kalau menurutku kak, debat agama ini nggak ada fungsinya. Ujung-ujungnya orang kakak menghina. Karena Anda tidak peduli. Bukan, menurut Anda itu sesuatu yang tidak perlu kami dengarkan. Karena menurut Anda adalah lebih baik manusia itu tersesat. Karena Anda tidak berani menyampaikan kebenaran. Padahal di kitab Anda disuruh pikul salib loh. Kabarkan Injil ke seluruh makhluk. Anda berani tidak ikuti tantangan Yesus? Yesus menyuruh kabarkan Injil ke seluruh makhluk. Jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Anda bilang menurut saya nggak usah loh. Menyebarkan ajaran itu kalau di hadapan publik ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Ditentang, didebat oleh orang lain. Kalau tidak berani didebat jangan ngomong. Padahal Tuhan Anda suruh untuk sebarkan Injil ke seluruh makhluk kok. Gini aja aku. Kok tiba-tiba Anda bilang pendapat Anda apa coba? Tapi aku jujur aja aku nggak ada data memang. Cuman ya udah jangan bertanya aja, kan nggak disuruh ngejelasin kalau kamu nggak punya data. Bertanya aja sudah. Aku mau nanya lah nih kak. Sabar manusia, bisa sabar dulu. Apa? Mau nanya apa? Kemarin aku nengok Edis TV kan. Aku nengok ada latar belakangnya. Apa betul kencing unta disucikan? Gak ada cerita kencing unta disucikan. Ya, yang disucikan itu di agama kalian justru tai sapi. Karena tai sapi sepadan dengan Yesus menebus dosa kalian. Baca kitab kalian tuh. Kencing. Kalau di Bible, kalau di Kristen itu kencing Tuhan yang disucikan. Kencingnya Yesus kan. Nggak, kencing mamanya aja nggak boleh. Emang ada larangan di kitabmu minum kencing sendiri? Ujung-ujungnya menghina kan? Loh, kenapa merasa terhina? Gini loh, kalau seandainya agamanya kotor, dikasih tahu kotor, kok malah terhina sih? Kalau agamanya sesat, dikasih tahu sesat, kok malah merasa terhina? Lucu kamu ini. Kamu tahu nggak Tuhan kamu terkutuk di tiang salib? Jangan-jangan nggak tahu lagi nih anak nih bahwa Tuhan yang terkutuk di tiang salib Galatia pasal 3 ayat 13. Nggak tahu kamu nih? Ngeri nih orang Kristen kayak gini nih. Cuma di gereja doang nggak pernah baca Bible. Baca datamu dulu. Galatia pasal 3 ayat 13 Tuhanmu terkutuk loh. Kalau air kencing onta itu suci, lebih suci kencing onta daripada Tuhanmu sendiri. Baca. Tai sapi menebus dosa kamu tahu nggak? Ah? Terlalu suci kali pun salah. Ujung-ujungnya orang kakek ini. Apa yang terlalu suci? Suci itu definisinya apa? Arti suci apa? Kamu ngerti nggak yang kamu omongkan ini apa? Coba, kamu tahu tidak di perjanjian lama yang menjadi penebus dosa orang Israel itu tai sapi. Nah, dalam agama Kristen yang menjadi penebus adalah Tuhan. Jadi tai sapi sama Tuhan selevel. Yes, kedua. Boleh ditanggapi nggak yang Kak Rifa ini ngomong itu? Silakan. Ya, Arang dulu mau ngomong yang tadi dibilang penebus dosa orang Israel itu tai sapi ya? Ya. Bisa nggak? Bisa saudari membuktikan bahwa itu betul. Nih, saya buktikan ada ya. Datanya loh, keluaran. Saya buktikan. Ya, kita baca baik-baik ya. Kita baca sama-sama pakai bahasa Indonesia. Ini nih. Ya. Perhatikan teman-teman yang baik, yang ganteng-ganteng di luar sana. Keluaran pasal 29 nomor 14. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Kalau orang Yahudi, tai sapi dijadikan korban penghapus dosa. Kalau kalian Tuhan sama tai Tuhan, kalian tumbalkan penghapus dosa kalian. Ya, kakak pun lucu. Jadi kalau contohnya, tunggu dulu. Saya selesaikan dulu saya ngomong. Itu kan Mbak Rifanya cuma mengambil satu ayat kemudian disimpulkan sendiri gitu. kan. Jadi jelasinlah ke saya. Kamu jelasin. Saya tunggu penjelasan kamu. Ya itu kan berbicara tentang persembahan bangsa Yahudi kepada Tuhannya. Terus? Yesus ada itu kan persembahan kan? Terus Yesus ada kan korban. Terus ada korban penghapus dosa. Korban penghapus dosa itu apa di situ, Bro? Coba kakak mikir gini. Baca lagi. Diam dulu kau, si Andrang dulu ah.
Kamu Maya udah kok. Kalian menjelaskan ke saya. Tunggu dulu. Tetapi daging lembu, tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah penghapus dosa. Tai sapi dulu penghapus dosa. Giliran kalian Kristen, Tuhan penghapus dosa, mati di tiang salib. Kalau dulu dibakar, kalau sekarang disalib. Maka Tuhanmu selepel dengan tai sapi. Duh, kok ngomongnya begitu Mbak Rifa? Kalau di orang Ibrani, penghapus dosanya tai sapi. Nah, kalian Tuhan dengan tai-tainya. Gimana tuh? Maksudnya kan saya paham, Bu Rifa ini kan orang berilmu. Tapi kok jatuhnya ke menghina keyakinan orang? Kok menghina? Coba dengarkan. Iya. Tetapi daging lembu jantan itu, termasuk kulitnya dan kotorannya dibakar untuk penebus dosa. Dan Tuhanmu itu adalah penghapus dosa karena ditumbalkan. Maka ketika orang Yahudi itu menjadikan kotoran sapi sebagai tumbal untuk penghapus dosa, kalian Tuhan dengan tai-tai Tuhan sekaligus jadi penghapus dosa. Jadi Tuhan kalian dengan tai sapi nggak ada bedanya, dengan lembu nggak ada bedanya Tuhan kalian. Makanya Tuhan kalian dikatakan anak domba kan? Mbak Rifa ini manusia biasa sih apa Tuhan ya apa dewa? Kok saya manusia biasa yang nggak mau dibodoh-bodohi. Ya manusia biasa kan? Manusia biasa kan? Ya. Apa kapasitas Ibu Rifa kok sampai keluar ngomongan itu ke orang lain? Kapasitas saya adalah sebagai seorang manusia yang berpikir, seorang yang belajar, yang tidak rela dunia ini dirusak peradaban hanya karena orang-orang yang mengatakan Tuhan itu manusia itu adalah Tuhan, sementara definisi secara ilmiah sudah ditentukan. Orang-orang ini akan merusak peradaban. Jadi kapasitas saya adalah sebagai orang yang belajar di tataran ilmu pendidikan, komunikasi penyiaran Islam. Saya mencoba menunjukkan betapa orang Kristen ini sedang menghina Tuhannya dengan menyamakan Tuhannya sama tai. Ya gini Mbak, silakan aja Mbak mencerdaskan umat Islam, tapi jangan menghina keyakinan orang lain. Loh, karena gimana penghinaan?nya? Coba, menghina, gimana penghinaan saya terhadap keyakinan orang lain? Tunjuk datanya. Itu omongan Mbak tadi yang menyamakan yang mana? Keyakinan orang Kristen itu sama dengan tai gitu loh. Itu kan menghina loh. Saya tanya. Di sini ketika tai sapi dijadikan korban penghapus dosa, Yesus korban penghapus dosa enggak? Ya itulah saya tanya, apa kapasitasnya ya Mbak? Ya udah selepel. Enggak lah. Nah itu konsekuensi. Gini, sekarang saya tanya balik, misalkan. Kenapa kalau Islam bertanya, Kristen menjawab? Tetapi ketika Kristen menjawab, kenapa dipolisikan? Karena kalian menipu, memfitnah dan tidak membawa data. Contoh si anak Batak, si anak Batak bilang apa? Enggak. Anak Batak mengatakan, kau ginilah, kau tanya aku jawab kok nggak terima. Si Gracia Pelo kenapa ditangkap polisi? Dia bilang Nabi Muhammad menggagahi, tertarik dengan Zainab. Dia buat sesuatu yang tidak tertulis. Saya menggunakan yang tertulis. Saya berdata dan ilmiah. Sementara kalian Kristen kebanyakan menipu. Kenapa? Kalian tidak punya kapasitas membahas Al-Quran. Kalian tidak mengerti bagaimana mentafsir Al-Quran. Tidak mengikuti kaidah ilmu Islam. Tapi kalian mengadakan sesuatu yang tidak ada. Wajar kalian ketangkoi polisoi. Karena kalian menipu. Bukan. Kami orang Kristen tuh Mbak. Diapain pun dihina kami, dibakar kitab suci kami tidak akan membalas. Karena kami percaya. Bohong, jangan nipu lagi depan saya. Anda tahu tidak yang menjajah negara ini siapa? Orang Kristen. Yang mengadakan kolonialisme itu menggunakan doktrin interkaitera Kristen. Para penginjil kalian itu membawa doktrin rasisme, nomen sensi. Baca buku nih. Para penginjil kalian yang datang ke Indonesia itu bersama dengan penjajah. Jangan bilang orang Kristen baik-baik saja loh. Baca sejarah. Gini Mbak. Ngaku-ngaku depan saya nih orang. Jangan. Orang Kristen itu jangan Mbak ambil satu ukuran semua. Sekarang kalau saya balikin, Islam mengajarkan teroris, Mbak terima nggak? Dalilnya mana? Coba tunjukkan. Kalau Kristen mengajarkan membenci, saya punya dalil nih. Saya kasih data nih. Kristen mengajarkan enggak. Itu. Mana dalil kalau Islam mengajarkan jadi teroris? Kalau saya bilang Yesus mengajarkan kebencian, saya punya datanya. Ya, bro Andra, enggak dulu dia dulu suruh buktiin. Mana buktinya? Islam mengajarkan begituan. Datanya mana? Enggak. Gini loh, yang saya kau ngarang. Enggak bagus kau. Datamu dulu, mana datanya? Nih, mana datanya? Kalau saya bisa mengatakan nih, Tuhanmu mengajarkan kebencian nih, bahkan bukan kepada kami, tapi kepada keluarga diajarkan membenci, apalagi kepada kami. Kalian nggak tahu bagaimana
ideologi rasisme yang dibawa sama penginjil kalian yang dari Jerman itu. Belajarlah sejarah, brother. Nih, jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, atau perempuan, saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi kalau nggak benci keluarga, nggak bisa ikut Yesus. Jadi kalian supaya ikut Yesus, benci dulu sama keluarga. Keluarga aja kalian benci, apalagi sama kami, coba. Gokil nggak ajaran kalian? Gokil. Bisa nggak Mbak buktikan di mana kami membenci, Mbak? Oke, saya buktikan. Ya, kalau buktikan, bicara Mbak. Perorangan ya, itu nggak ada guna. Karena kamu sendirian, kamu di kalangan mayoritas, nggak mungkin kamu membenci Ya, kami. Ini saya kita kan tunjukkan. di sini kan saya Ini saya tunjukkan. Makanya saya suruh tunjukin ini gimana nih orang nih. Tunggu pakai Saya data. tunjukkan kepada Anda, selama 600 tahun, inkuisisi terjadi gara-gara kebencian orang Kristen kepada orang yang berbeda dogma dengan dia. Inkuisisi Spanyol, berapa tahun? 600 tahun. Dasarnya apa? Kitab Lukas. Rumah bapakku harus penuh. Siapa yang mentafsir itu? Agustinus. Kemudian, doktrin interkaitera, Paus Alexander ke-6, mengajarkan bahwa orang Kristen itu boleh menghabisi orang yang dianggap dia barbar. Bawa ke Kristen, kalau enggak dihapuskan. Makanya orang Kanada itu habis gara-gara doktrin interkaitera. Para penginjil dari Jerman datang membawa paham apa? Rasisme dan nasionalisme. Apa paham rasisme? Mengatakan bahwa orang di Asia Tenggara ini boleh diperbudak. Makanya ketika Nommensen itu mau masuk menginjili ke Tanah Batak, dia bersama penjajah. Lu pikir penjajah ke sini membawa damai? Tuhan sendiri bilang begini kok, jangan menyangka aku datang membawa damai, aku datang membawa pedang. Tuh ajaran Tuhan kamu. Nih aku kasih datanya. Gimana nih ceritanya? Kamu tahu koalisi Injil dan pedang yang digagas oleh RMJ atau sekarang ini HKBP? Karena HKBP itu penerusnya loh. Nih, mana bukunya tadi tuh? Loh, mana buku kena? Kamu beli buku ini nih. Di buku ini jelas nih, saya udah tandai nih. Bahwa koalisi Injil. Nah, peran nih kamu baca di ininya, di sinopsisnya nih. Peran misi Protestan Jerman dalam sejarah Tanah Batak dan dalam perkembangan masyarakatnya tidak dapat disangka lagi. Namun yang masih diperdebatkan sikap para misionaris dalam proses penjajahan Tanah Batak. Nah, dalam berdasarkan dokumen-dokumen otentik yang ditulis oleh Dr. Uli Kozok, ya, bahwasanya ternyata aku ditombak bentar lagi nih kayaknya ya Kak. Nanti aku ganti akunnya Kak. Bahwa ternyata justru si penginjil kalian sendiri minta Belanda supaya menguasai daerah Batak. Ini Kak kebencian namanya ini, bekerja sama penjajah. Kebaikan itu kerja sama penjajah. Ini kebencian ini bekerja sama. Nih Ocu di mute dulu. Datanya suaranya putus-putus. Kak, saya naik lagi pakai akun satu lagi. Ketombak. Iya. Bang Handi ketombak apa ya? Ya, bentar saya mau naik dulu pakai akun satu lagi nih. Iya. Yang muslim jangan minta permintaan dulu apa? Ini banyak banget permintaan. Silakan, kalian itu jangan curhat sama saya. Kita diskusi akademis saja, bawa data. Enggak gini, kita bawa data pun tetap Mbak akan menolak bahwa seluruh isi Alkitab itu tidak benar. Kok kamu nuduh-nuduh saya menolak? Ya kan kalau iman Kristen mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Mbak Rifa kan nggak mungkin mengakui itu, nggak akan mungkin menerima kan? Ini bukan masalah percaya nggak percaya. Ini masalah kita bicara itu argumen kita didukung sama data. Ini gimana sih Bre? Iya. Diskusi itu bukan menjadikan kamu percaya sama Al-Quran, saya percaya Bible, enggak. Dimana kita kalau berbicara tuh tanggung jawab sama argumen kita. Nah, sekarang saya tanya. Kalau kita bilang bahwa ini begitu, mana datanya? Ini kalau ngomong cuman asumsi doang, ngapain ngomong di depan publik, Bre? Saya nanya Mbak Rifa. Kalau bagi nanya saya aja dari tadi. Ya, nanya kan bertanya kan dari tadi masalah. Saya sudah turu kalau kan Anda tidak cukup mampu berdiskusi dengan saya enggak punya data, kan saya suruh bertanya aja dari tadi. Enggak dengar apa? Orang Kristen di sini bertanya aja loh ke saya loh. Sebenarnya data saya ada, tapi enggak apapun yang saya data apapun yang saya Mbak pasti omongan mantap. Anda itu berarti Anda sendiri insecure bahwa data Anda itu benar atau enggak. Ini orang Kristen, tolong jadi orang Kristen jangan sok jadi Tuhan. Seolah-olah Anda tahu masa depan. Belum bikin data bilang saya membantah. Artinya Anda sudah tidak percaya dengan agama Anda ini. Gimana ini, Bre? Bukan tidak percaya. Udah diskusi aja nggak usah curhat, Bre. Udah nanya aja, Bre. Nanya aja. Kalau nggak mampu punya data, udah nanya aja, udah. Saya nanya aja.
apa sih niatnya Mbak Rifa ini membawa topik-topik seperti ini? Apa niatnya apa? Untuk mencerdaskan anak bangsa, ngerti nggak sih? Anak bangsa ada orang yang suka, rakyat Indonesia lah. Ada orang yang suka membahas tentang politik, silahkan. Ada orang yang suka membahas tentang artis, silahkan. Saya suka membahas tentang agama. Kenapa rupanya? Karena itu bagian dari ilmu. Ilmu itu prinsipnya universal. Persoalannya, Anda itu masuk di dapur orang, menjelaskan isi dapur orang. Tunjuk kepada saya, kapan saya menjelaskan agama Anda tanpa permintaan saudara Anda Kristen sendiri. Saya tadi justru ditanya, bagaimana pendapat saya memahami kitab Anda dari kawan Kristen Anda. Ini orang gimana sih? Dari tadi saya nggak pernah nanya-nanya tentang ayat, tapi Mbak sendiri membahas, menjelaskan sendiri. Saya bukan menjelaskan, saya membacakan. Kok ngerti nggak arti menjelaskan? Kalau begitu bacaan orang bisa dijelaskan. Ini malah kok malah curhat. Kalau kau tak mau diskusi, ngapain kau turun aja kau? Iya, turun aja. Di sini ruang diskusi. Masalahnya begini loh, ini kan apa masalahmu? Aku tanya kau. Enggak ada masalah dengan saya. Cuma nah, kalau enggak ada masalah kau enggak usah serang-serang orang. Enggak ada penyerang, enggak ada menyerang orang. Tadi dengan mengatakan ikut campur dapur orang? Iya, jelas lah kalau kita sudah menjelaskan. Di sini sudah jelas, di sini ruang diskusi. Ya enggak apa-apa. Udah, Arang kamu diam. Pertama, kamu nggak berhak ngatur saya. Saya wanita merdeka. Saya punya hak demokrasi. Kalau kamu tidak suka Bible-mu dibaca, suruh LAI tutup Bible itu supaya nggak dibaca. Tutup mulut itu, dogimu itu, berisik. Kau mau masih di sini atau saya turunkan? Hah, Arang? Mau di sini atau saya turunkan? Ya, biar dulu di sini. Saya mau ngomong sama dia. Pertama, kamu ini justru menghalang-halangi proses belajar mengajar. Ngerti? Kamu menghalangi orang Indonesia yang merdeka bayar pajak kayak saya ini, bayar biaya kuliah, menghalangi proses saya melakukan belajar mengajar dengan melakukan dialog. Kamu itu tidak toleransi. Kalau kamu tidak suka saya bacakan kitabmu, ajukan kepada gereja dan pemerintah untuk membuat stempel di kitabmu. Tidak boleh dibaca kecuali untuk Kristen. Kalau ada yang baca di luar Kristen, masuk penjara 10 tahun. Undang-undang saya tidak langgar. Al-Quran saya tidak saya langgar. Moralitas saya tidak langgar. Lalu siapa Anda keberatan dengan apa yang saya lakukan? Gitu loh. Jangan kalian mau bawa kami ke zaman kegelapan lagi loh. Tanya aja, kan saya bilang nanya aja kalian di hadapan saya. Itu pun sulit kalian. Lanjut. Ya kan lanjut. Ya, ini ada Pak Totor nih. Pak Totor ini kayaknya pendeta nih. Pak Totor, selamat malam. Selamat malam semua. Ya, silakan. Ya, malam Pak Totor. Mau berdiskusi atau mau bertanya saja Pak? Silakan Pak, ambil tempat. Kalau berdiskusi harus menggunakan data dan metodologi dalam berdiskusi. Mau menyampaikan pendapat sedikit, semoga berterima. Pendapat terkait apa Pak? Terkait materi diskusi atau komal ini? Ya, terkait materi diskusi. Yang mana itu? Terkait tentang apa? Kalau menurut saya, sejak awal mula Alkitab dan Al-Quran itu sudah sangat jauh berbeda, mulai dari penciptaan. Kalau di kitab kami Kristen, penciptaan manusia itu di bumi. Nah, kalau di kitab kami manusia pertama itu Adam dan Hawa. Jadi udah sangat berbeda. Penciptaan yang pertama di bumi, kalau kami mungkin di Islam di tempat lain begitu. Nah, jadi udah sangat berbeda. Kalaupun mau diperdebatkan, sudah tidak apple to apple sebenarnya. Sudah tidak apple to apple, mulai dari penciptaan. Saya tanggapi langsung ya Pak. Apple to apple ini siapa? Wallahi saya tidak rela Al-Quran disamakan dengan Bible Pak. Nah iya, memang terhina saya Pak. Masa perkataan Allah disamakan nama catatan manusia. Diam dulu sebentar. Sabar dulu, saya lagi ngomong nih. Di sini kita bukan sedang menunjukkan bahwa Islam itu sama dengan Kristen. Enggak rela Pak saya disamain. Orang Kristen Tuhannya manusia kok.
Konsepnya 3 Trinitas kok, katanya 1 tapi 3, katanya 3 tapi 1 kok, nggak jelas. Bahkan tidak bisa dipahami pakai akal sehat kok. Makanya dikatakan misteri. Islam itu jelas konsepnya monoteis. Islam itu Al-Qur'annya perkataan Tuhan, bukan karangan manusia. Kitab Anda karangan manusia. Yang kita perdebatkan di sini, Pak, di sini kita berdebat tentang tataran siapa di antara Islam dan Kristen ketika punya klaim bisa membuktikan. Siapa di antara orang Islam dan Kristen ketika membawa pengajaran ternyata betul tertulis dalam kitabnya. Bukan masalah ini kita beda terus kita nggak perlu diskusi, bukan. Karena kami umat Islam punya hak menjawab dan mengcounter. Karena kalian Kristen juga sering bahas kitab kami. Kami punya hak. Hak kami apa? Hak jawab. Hak kami apa? Mencerdaskan bangsa. Menggunakan kaidah apa? Ilmiah. Apa contoh pendekatannya? Bahasa Indonesia. Bagaimana mungkin kami terima ada bahasa Indonesia yang diperkaus? Contoh, masa Tuhan sama dengan manusia? Yang namanya Tuhan secara esensi dalam kaidah bahasa adalah pencipta yang tidak diciptakan. Dari kata hiperkorek Tuhan. Tapi manusia adalah ciptaan. Tiba-tiba ada Tuhan yang manusia itu. Ini kan bertentangan dengan kaidah bahasa. Buat, ajukan kamus baru. Kalau bagi Kristen, Tuhan itu ya manusia itu ya Tuhan. Silakan. Oh, kalau sudah keluar di KBBI nanti bahwa dalam Kristen, di iman Kristen, mereka memahami bahwa Tuhan itu ya manusia itu ya Tuhan. Saya terima nanti. Walaupun saya kritisi di tataran apa. Ini tidak logik. Karena pada saat Tuhan, itu sebagai Tuhan, mustahil dia adalah manusia. Kecuali dia Tuhan kemanusiaan. Laki-laki aja, Pak, pakaiannya kayak perempuan, namanya lady boy, Pak. Bukan laki-laki lagi, Pak. Perempuan aja ketika dia menggunakan pakaian seolah laki-laki, dia dikatakan tomboy. Ada makhluk gaib yang menyamar menjadi manusia, hidup di tengah manusia, disebut dengan siluman, Pak. Nggak bisa dikatakan makhluk gaib lagi. Dia udah jadi manusia. Tapi nggak bisa juga dikatakan manusia. Kenapa? Dia dari makhluk gaib. Ada Tuhan jadi manusia, dikatakan Tuhan, yang nggak bisa. Dia udah jadi manusia kok. Maka Tuhan jadi manusia itu artinya adalah Tuman. Tuhan kemanusiaan. Atau manusia ketuhan-tuhanan. Itu esensi loh, Pak. Belajar bahasa Indonesia, Pak. Biar nggak menyesatkan orang, Pak. Itu. Yang kita debatkan ini adalah pemikiran yang keliru yang menyesatkan dari segi bahasa. Dari segi logika. Nggak bisa dibiarkan. Boleh kalian imani bilang itu kami. Ya kalian nggak masuk logika ajarannya. Ya terima kenyataan. Karena secara logika Tuhan bukan manusia. Kecuali Anda akui Tuhan manusia nggak menurut Anda? Sudah, Bu? Silakan. Yang saya debat ini bukan keyakinan Anda. Tapi pemikiran yang sesat dan keliru di hadapan publik. Kan? Nah sudah. Seumpama saya benarkan Ibu Rifa. Saya benarkan Ibu Rifa. Saya benarkan pernyataan Ibu Rifa. Apakah itu mengganggu iman Bu Rifa? Pak, ini bukan masalah terganggu bentar, dan Bu, terganggu, jangan Pak. dipotong dulu. Ibu tadi ngobrol panjang lebar, mengganggu saya kalau kalian saya diam Kristen tadi. itu Ibu ngobrol 5 menit, saya kan diam. nanya. Loh, Anda kan nanya. Saya masih beberapa kata. Anda nanya. Loh. Gimana? Ibu dari tadi saya diem. Anda bertanya ke saya. Anda ya salah Anda lah. Saya bertanya Anda berarti salah Anda, bukan salah saya. Kalaupun saya iakan pendapat Anda semua, apakah itu mengganggu iman Anda semua? Boleh saya jawab? Itu pertanyaan Anda. Saya masih ngomong. Mana sih ini? Emang saat saya ngomong dengerin dong. Ya itu bertanya ngapain? Nggak perlu dijawab kalau gitu. Itu pernyataan. Pertanyaan ini penyesatan nih. Nah, antara pernyataan dengan pertanyaan aja nggak bisa bedain. Ini kata-kata saya akan menyesatkan Anda? Bukan. Anda bilang apa? Apakah kalau kita ini mengganggu itu, apakah itu pertanyaan bukan pernyataan, Pak? Bapak menyesatkan pakai bahasa Indonesia loh. Bagaimana mungkin pertanyaan Bapak bilang pernyataan? Ini gimana sih, Pak? Belajar dong bahasa Indonesia. Ah, parah nih. Jangan sampai anak SD demo loh nanti, Pak. Anak SD nanti demo gara-gara Bapak loh. Bahasa Indonesia diperkaus sama Bapak nih. Kita nih berbahasa Indonesia loh. Masa bahasa boleh saya teruskan? Boleh, tapi jangan menyesatkan, Pak. Apakah saya membenarkan kata-kata Anda? Oke, saya ikuti. Tapi kalau itu mengganggu iman Anda, ya terserah Anda. Kata-kata Anda mengganggu iman Anda. Kan itu. Mau saya percaya dengan seperti kata-kata Anda, ya silahkan keberatan. Mau orang percaya dengan batu, ya silahkan percaya dengan batu. Nah, seperti kata Ibu tadi, Bu Rifa, bahwa banyak
muncul, ya kita sebutkanlah apologet. Tetapi kalau kita tarik benang merahnya, yang pertama sekali itu melakukan menghina atau mencampuri agama saya, agama sebelah, bukan kami duluan. Jadi dengan kata lain nah, coba tunjukin data kalau agama saya mengganggu agama Anda. Nggak boleh, ini fitnah ini. Kalau saya, nggak bisa lah Anda memfitnah kalau saya disuruh diam. Enak aja Anda. Di hadapan saya pemfitnah, nggak akan saya tunjuk data kalau agama kami mencampuri agama Anda sejak awal. Nih kurang ajar nih fitnah nih, nggak bisa gue diamin nih. Lanjut, tunjuk data dulu. Kalau saya kasih tahu kurang ajarnya orang Kristen terhadap orang Islam, saya bisa kasih data nih. Tunjuk. Tidak mungkin. Yang pertama. Data. Ini apa sih orang ngomong pakai data? Data fitnahan Anda bawa dulu. Gimana sih ini? Kok bilang kami mengganggu kalian? Sejak kapan kami bisa mengganggu kalian? Datanya dulu bawa. Buka data. Kau nggak akan ku buka mute-mu. Buka datamu, buka kameramu. Jangan mencongor di Komal ini. Cepat. Saya tunjukkan kekurang ajaran kalian kepada agama Islam. Nggak usah banyak cerita. Kalau saya punya data, nih saya tunjukkan datanya nih. Kalau saya ada data, jangan kalian, aduh parah kalian ini. Kalian yang berbuat jahat, kami yang kalian tuduh. Emang kelakuan kalian emang kadang-kadang ngadi-ngadi kalian. Kalian tahu Yohanes Damaskus itu abad keberapa hadir? Mengatakan bahwa Islam itu adalah sekte sesat dengan mengatakan nabi kami nabi sesat. Ada nabi kami menghina agama Kristen. Lakum dinukum waliyadin. Ada nabi kami mengajarkan menghina Tuhan kalian yang kalian kutuk di tiang salib. Galatia pasal 3:13. Tuhan saya mengajarkan wala tasubul ladzina yad'una min dunillah, bahkan sembahan kalian sendiri kami tidak boleh hujat. Kalian bilang agama kami mengganggu kalian. Tunjuk data dong. Nih, saya pakai data nih bagaimana kekurang ajaran kalian para orientalis, para polemikus dari kalian memakai kata Tuhan kami disamakan dengan Tuhan kalian. Satu. Istilah-istilah di kitab kalian banyak mengambil istilah dalam Al-Qur'an kami. Ruhul Kudus, pneuma kalian itu. Allah lah kalian bilang. Nih saya kasih data nih di sini nih. Kalau bicara sama saya pakai data, jangan kalian memfitnah di hadapan saya. Itu bukan lagi edukasi. Itu namanya kriminal itu. Menista kalian di sini. Kalian bilang agama kami mengganggu. Tunjuk datanya. Kalian giliran dikasih tahu nih. Nah, jadi bilang kita yang ganggu mereka. Peduli setan kalian mau jadi Kristen, nggak peduli saya. Emang ada ketika kalau ada orang Kristen maka orang Islam masuk neraka? Ada gitu? Nyembah botol kecap kalian juga kami nggak masalah kok. Kok kami pula yang ganggu-ganggu kalian? Mana datanya itu? Tinggal di mayoritas Islam bilang pula kami yang ganggu. Ada ya kalian nih. Nih saya tunjukkan kepada kalian data kitab kalian nih. Enak aja kalian. Silakan pakai data. Kalau sama saya nggak pakai data, nggak usah ngomong. Nih, kamu perhatikan ini siapa John Damaskus ini. Nih. Kamu tahu nggak siapa John Damaskus ini? Ini orang pertama yang merendahkan Nabi Muhammad dan merendahkan Islam loh. Ini Kristen loh ini. Di abad ke-6 nih. Nah, 676. Ini John Damaskus, patriark gereja kalian loh. Jadi kalian kalau mau menuduh kayak saya, ada datanya. Kalau saya bilang bahwa Kristen yang pertama sekali merendahkan agama Islam, saya punya data. Yohanes Damaskus. Orang yang menghina Nabi Muhammad. Orang yang menghina Islam. Mengatakan Islam itu ada sekte sesat dari kalangan kalian. Dengan menuduhkan narasi-narasi liar terhadap Nabi saya. Nah kalian apa data kalian? Di mana orang Islam secara universal mengganggu kalian? Sopronius saja ngasih kunci Yerusalem kepada Umar Ibn Khattab. 400 tahun Yerusalem itu kurang lebih aman di bawah pemimpinan para khalifah. Baru tentara salib datang untuk mengambil makam Tuhan itu. Siapa yang melakukan kolonialisme? Kristen. Siapa yang melakukan genosida? Kristen. Siapa yang melakukan asimilasi paksa? Kristen. Siapa yang membawakan para penginjil kalian yang datang ke tanah Batak untuk menganeksasi, meminta Belanda menganeksasi wilayah Batak itu? Pakailah data kalau ngomong. Jangan kayak gitu. Kita di sini edukasi akademis. Saya tidak membawa narasi kebencian. Saya tidak mengajarkan umat Islam membenci kalian. Karena kami diajarkan dalam Al-Quran bersikap adil. Tapi perkara ilmu jangan kalian tutup-tutupi. Tunjukkan datanya. Sejarah tidak mengenal perasaan. Penjahat-penjahat dari kalangan kalian itu mayoritas. Bukan minoritas. Penjahat dari kalangan agama kalian itu bukan personal. 600 tahun. Gereja Katolik
menginkuisisi. Rombongan Calvinis menginkuisisi anak baptis. Martin Luther membawa ide gagasan kebencian terhadap Yahudi. Kemudian muncul antisemit di Jerman beratus-ratus tahun. Sampai-sampai seorang cerdas Einstein aja kabur ke Amerika. Gara-gara apa? Diincar sama Hitler. Kalian bilang Islam yang mengganggu kalian? Gak tahu malu kalian. Makanya saya pernah nanya sama kalian Kristen nih. Apa alasan kalian Kristen dikatakan ajaran kasih? Kebanyakan kejahatan di dunia dilakukan oleh umat Kristen.